Halo guys, kembali lagi di channel Sandal Putus. Hehehe. Kali ini kita akan melanjutkan sebuah cerita kita yang dimana di episode kita ini sudah memasuki episode 101 ya guys ya. Jadi di episode kemarin itu dimana Xiaoyan itu telah meninggalkan kota Tembe dan memulihkan sedikit sisa jiwa yang tersisa dari Abayou, tapi nggak bisa guys ya. Jadi dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya yang disebut sebagai kota transformasi tulang yang berada cukup jauh di kota Tianbei. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu ini ya, biarkan kita tambah semangat nih. Nah, ngomong-ngomong di sini ribut karena saya lagi di tempat kerja. Oke, yang cukup jauh dari kota Tianbei, dan menurut Xiaoyan dia harusnya sudah meninggalkan wilayah kekuasaan Pavilion Petir Angin Utara. Xiaoyan memasuki kota transformasi tulang, di mana kota ini dikuasai oleh sebuah faksi besar yang bernama Gerbang Transformasi Tulang. Ketika Xiaoyan telah masuk ke dalam kota, dia bisa melihat dekorasi kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Xiaoyan bergerak mendekati toko yang menjual peta kota. Karena jujur saja dia merasa cukup bingung ketika memasuki kota ini. Karena di sana nggak ada Google Map dan hendak mencari rute paling cepat untuk menjelajah wilayah utara dataran tengah. Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk mendekati penjaga toko yang merupakan seorang lelaki tua dengan tingkat kekuatan yang tidak lebih dari Rana Doshi. Xiaoyan hanya bisa memutar mata, malas saat laki-laki tetua itu mematok harga yang mahal untuk petanya. Namun karena Xiaoyan malas berdebat, dia segera membayar harga itu tanpa banyak cincong agar bisa segera meninggalkan toko. Namun ketika hendak meninggalkan toko, si penjaga yang kita sebut aja namanya Karocho memanggil Xiaoyan lagi dan menanyakan apakah Xiaoyan berada di kota transformasi tulang karena kolam darah Gunung Surgawi di pegunungan mata surga. Sejujurnya Xiaoyan sudah berkali-kali mendengar istilah itu sejak memasuki kota. Dan hal itu mau tidak mau membuat Xiaoyan cukup tertarik untuk mengetahui misteri di baliknya. Korocho kemudian menjelaskan jika kolam darah Gunung Surgawi adalah satu tempat yang cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah karena dikabarkan ada gelombang energi alamat yang muncul di sana setiap 3 tahun sekali yang membuat para ahli berondong-berondong ke sana. Adalah kabar bahwa gelombang energi itu bisa membantu beberapa ahli puncak Donghuang menembus Rana Dozong. Dan hal itulah yang membuat arena gunung mata surga mulai dipadati banyak ahli. Akhir-akhir ini Xiaoyan sebenarnya tak tahu Karocho sengaja membongkar cerita kolam darah Gunung Surgawi untuk mempromosikan peta wilayah yang dia jual. Namun tidak bisa dipungkiri jika misterinya memang membuat Xiaoyan cukup ngiler dan akhirnya kena marketingnya si Karocho untuk membeli peta wilayah pegunungan mata surga. Korocho tersenyum senang melihat Xiaoyan terbujuk tipu rayunya dan segera memberikan informasi tambahan bahwa untuk menikmati khasiat dari kolam darah Gunung Surgawi, Xiaoyan harus menjadi 10 orang pertama dan sampai di sana. Jika dia datang terlambat, maka Xiaoyan hanya menemukan kolam kosong dan harus menunggu 3 tahun lagi. Mendengar penjelasan Korocho, Xiaoyan pun mengangguk dan memutuskan untuk segera pergi ke pegunungan mata surga. Setelah beristirahat 1 malam, begitu Xiaoyan keluar dari penginapan kota transformasi tulang, telah terpadati oleh gelombang para ahli yang juga sedang menuju pegunungan mata surga. Bahkan dari apa yang Xiaoyan dengar, faksi-faksi besar yang kabarnya sedang menuju ke sana juga dikabarkan jika Nona Feng dari Pavilion Petir Angin dan Tang Yin dari Pavilion 10.000 Pedang yang memiliki bakat pelatihan menakutkan akan dikirimkan ke sana karena memang kolam darah Gunung Surgawi ini merupakan harta karun dan generasi muda. Mengingat sebentar lagi akan ada konferensi 4 pavilion besar di dataran tengah. Astagfirullah baleloi. Ini udah mulai lelah nih lidahnya. Xiaoyan terkejut ketika namanya tiba-tiba dicatut dan dibandingkan dengan kedua kepala pavilion muda. Keviralannya dalam melibas 4 tetua agung Pavilion Petir Angin Utara oleh dirinya sendiri, keterkejutan Xiaoyan itu harus diakhiri setelah sesosok lelaki berambut perak mendekatinya. Tersenyum pelan sebelum meminta izin untuk duduk di samping Xiaoyan. Wajahnya tampak cukup muda dengan sepasang mata berwarna putih yang membuat penampilannya sangat menawan, juga mengandung aura yang sangat menakutkan. Ketika sosok itu duduk, Tianho langsung memperingati Xiaoyan.
jika kekuatan laki-laki perak itu sangat menakutkan, dan karena itulah Shoyan pun berencana untuk buru-buru pergi dari sana. Namun tepat ketika Shoyan berdiri dari kursinya, si laki-laki perak tersenyum sinis menanyakan, apakah setelah Shoyan menghancurkan formasi Seilan penjara petir surgawi, pemuda itu masih merasa takut? Kepada pertanyaannya, laki-laki perak membuat seisi penginapan auto terbengong, tidak menyangka jika orang yang mereka gibahkan ternyata berada di ruangan yang sama. Shoyan menatap tajam si laki-laki perak menanyakan apa yang laki-laki itu inginkan darinya. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis kepada Shoyan sebelum berkata bahwa dia perlu mengambil sesuatu dari Shoyan, di mana sesuatu itu adalah gulungan 3000 tubuh ilusi petir yang pemuda itu curi dari para tetua pavilion petir angin utara. Baru setelahnya laki-laki perak itu memperkenalkan diri dengan nama Tianle, di mana nama itu merupakan nama yang sama dengan nama yang telah dikenal semua orang sebagai nama kepala pavilion petir angin utara. Segera saja keramaian terdengar menyesalkan nasib Shoyan yang kurang beruntung, karena dari apa yang mereka tahu, Tianle telah menjadi ahli bintang 8 dozong beberapa tahun yang lalu dan menghabiskan halo, lidah ini cok, kenapa ini lidah? Aduh, astagfirullah. Bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang. Biasanya Pentian tersenyum tipis sebelum menjentikan sebuah kilatan cahaya petir keluar berbisa ke arah Shoyan, sehingga Shoyan pun hanya bisa menengus dingin sebelum melonjakkan api teratai hati hingga bertabrakan dengan ular petir. Pentian kejutan melintas di mata Pentian saat melihat api surga Shoyan karena tidak mampu melihat peringkat berapakah api giok yang baru saja pemuda entah berantah itu tunjukkan. Yang lebih membuat Pentian terkejut lagi adalah Shoyan setelahnya menghilang dengan cepat, membuat Pentian sangat yakin jika pemuda itu baru saja menunjukkan gerakan 3000 petir yang dikembangkan oleh pavilionnya Pentian. Pentian tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik sebelum melangkah maju dan dengan tenang menghilangkan seperti hantu. Seperti saat kemudian sinar cahaya meluncur keluar dari kota transformasi tulang, di mana sinar cahaya itu tidak lain adalah Shoyan yang mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum sambil terus bertanya-tanya bagaimana komplotan pavilion petir angin itu berhasil menemukan, bahkan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Panjang sekarang menjadi masalah adalah Pentian merupakan bintang 8 dozong, di mana bahkan dengan meminjam kekuatan Abaho pun Shoyan masih akan kesulitan untuk mengatasinya. Shoyan sudah memikirkannya banyak rencana, termasuk mengeluarkan teratai api pemusnahan untuk kedua. Beberapa saat suara lembut transmisikan dari puncak gunung yang ada di depan Shoyan, di mana sosok perak Tianle sudah berdiri di sana dengan tatapan mengejek, membuat Shoyan hanya bisa terkekeh menyadari betapa menakutkan kecepatan bapak-bapak emas-emas om-om yang satu ini. Merasa tidak mungkin menang dari Pentian dalam hal kecepatan, Shoyan pun langsung menanyakan apa yang pemimpin pavilion petir utara itu inginkan. Sekali lagi Pentian meminta Shoyan menyerahkan tubuh ilusi petir 3000, karena Pentian pun tahu jika Shoyan tidak akan bisa memperhatikannya. Shoyan memastikan sekali lagi apakah Pentian benar-benar akan membiarkannya pergi bila menyerahkan 4 gulungan rahasia itu. Namun ekspresi Shoyan menggelap ketika tiba-tiba saja Pentian menyatakan ketertarikannya pada metode penggabungan api surgawi dan meminta Shoyan untuk turut menyerahkan Pentian. Pentian pun dengan gamblang menunjukkan ketidaktakutannya kepada siapapun. Tubuh spiritual yang ada dalam tubuh Shoyan membuat cincin putih salju Abaho bergetar dan perlahan menunjukkan sosok spiritual Tian Hon Sunzi yang auto menatap Pentian dengan tawa dingin. Baru setelah melihat sosok tubuh spiritual Tianho, ekspresi Pentian berbunyi bertanya-tanya sekuat apa tubuh spiritual di hadapannya ini. Ketika masih memiliki tubuh fisik di masa lalu, Tianho dengan marah tertawa, menanyakan dari mana kepercayaan Pentian berasal hingga berani bersikap begitu sombong pada dirinya. Karena itulah tanpa pikir panjang Tianho meminta Shoyan untuk pergi sementara. Dia akan menahan Pentian lebih dulu. Shoyan jelas saja terkejut dengan perintah Tianho, karena kalaupun kekuatan spiritualnya setara dengan elit dozong puncak, dengan tubuh spiritual kemungkinan kemenangan Tianho amatlah rendah. Namun Tianho buru-buru menanyakan Shoyan dan meyakinkan pemuda itu jika dia paham benar dengan batas kekuatannya
dan akan segera kembali setelah memblokir Ventian untuk beberapa waktu. Mendengar itu, Soyan pun tidak punya pilihan kecuali menuruti apa yang dikatakan Tianho sebelum berkedip dan menghilang dari lokasi baku hantam Ventian. Dengan dingin tertawa melihat Tianho berusaha membeli waktu bagi Soyan melarikan diri sebelum tubuhnya berguncang dan kilat yang telah melonjak dari tubuhnya seperti guntur sebelum berubah menjadi tembok panjang yang kilau dan kilatan. Kilatan petir Tianho sama sekali tidak gentar melihat keterampilan yang ditunjukkan Ventian dan balik mengeluarkan pedang spiritualnya hingga membuat suara jelas dan tabrakan bergema di seluruh langit. Soyan mengatupkan giginya dengan ekspresi galak mengingat bagaimana Ventian kok berani-beraninya menargetkan flame mantra yang bahkan telah dilindungi Abayolo dari Han Peng dengan nyawanya sendiri. Meskipun begitu, Soyan tidak boleh membuang waktu dan terus memacu sayap tulangnya karena Tianho telah berusaha keras memberinya waktu 20 menit berlalu. 20 menit berlalu sampai tubuh spiritual Tianho kembali ke cincin saljunya yang menandakan bahwa sekarang pertarungan antara satu elit Dozong telah selesai. Namun Soyan merasakan sesuatu hal yang aneh seolah Ventian telah mengunci posisinya padahal dia yakin jika dia tidak ada pelacak apapun yang ada di tubuhnya. Karena itulah Soyan berdesi kesal mengeluarkan keempat gulungan tubuh ilusi petir sebelum melemparkannya ke arah yang berbeda dan benar saja apa yang diduga Soyan ekspresif ke arah yang berbeda dan benar saja apa yang diduga Soyan ekspresi Ventian berubah saat menemukan benang spiritual. Tubuh ilusi petir telah terpecah keempat ke arah yang berbeda, membuat senyumannya menjadi muram. Tidak berpikir jika Soyan akan benar-benar meninggalkan harta karun berharga seperti ini. Ventian juga tahu jika kemungkinan Soyan berangkat ke arah lain. Namun jika dia tidak mencari gulungan tubuh ilusi petir terlebih dahulu, maka gulungan-gulungan berharga itu bisa jatuh ke tangan orang lain. Ketika itulah segel tangan Ventian bergerak membentuk formasi menyilaukan yang ditunjukkan untuk memanggil teknik tubuh ilusi 3000 petir. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang aneh muncul sebelum menggumpal menjadi avatar Ventian dan langsung dikirimkan untuk mengejar Soyan. Avatar itu tidak lain berasal dari teknik tubuh ilusi 3000 petir yang bisa dibilang merupakan avatar terkuat dari apa yang pernah muncul sampai saat ini. Tidak menunggu lama, Ventian KW ini langsung mengejar Soyan, membuat Soyan bertanya-tanya apakah bapak-bapak pavilion petir angin ini benar-benar tidak menginginkan gulungannya. Kembali awalnya Soyan berpikir demikian sampai Abafo mengingatkan jika Ventian yang saat ini ada di hadapan mereka memiliki aura yang lebih lemah, kira-kira turun 2 bintang dari Ventian yang sebelumnya. Sebuah pikiran langsung terlintas di pikiran Soyan di mana tuan muda ketiga keluarga Shan itu langsung tahu jika Ventian ini di hadapannya saat ini merupakan avatar Ventian yang berasal dari tubuh ilusi petir. Karena itulah Soyan meminta bantuan Tianho untuk segera membunuh Ventian KW ini karena Ventian yang asli pasti sedang kembali. Waktu sementara mengambil gulungan tubuh 3000 petir, Ventian tertawa saat melihat Tianho mendekat membawa cahaya petir di tubuhnya sebelum akhir bertabrakan dengan tubuh spiritual Abaho Soyan. Tampak sedikit cemas karena dia tahu seperti apa menakutkan kecepatan Ventian. Dan jelas kepala pavilion petir angin utara itu mengirimkan avatarnya untuk menahan mereka. Tianho memahami kekhawatiran Soyan dan segera melepaskan telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual ke arah punggung Ventian KW dan cukup terkejut saat mengetahui jika avatar ini ternyata dia aglomerasi dari roh Ventian. Langsung melihat itu, Soyan langsung meminta Tianho bergabung dengan sebelumnya memunculkan aura agungnya seperti gunung ketika Soyan mengepalkan tangan dan melonjakkan api hati yang jatuh. Ventian KW auto ketar-ketir melihat api hati yang jatuh di mana api peringkat ke-14 itu memang terkenal mampu membakar dan melukai roh Soyan. Soyan terkekek-kekek melihat gelagat melarikan dari Ventian KW sebelum melepaskan piton api yang dengan tajam menabrak tubuh Ventian. Ventian KW sempat masih membentuk perlindungan petir, namun api hati yang jatuh membakarnya seperti bukan apa-apa dan akhirnya menyelimuti tubuh Ventian KW yang auto mengeluarkan teriakan yang menyedihkan sebelum airnya meledak dan berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar yang lebih membuat tidak bisa menahan tawa lagi adalah seberkas energi yang ditinggalkan Ventian KW di mana ketika energi itu diserap oleh Soyan langsung berubah menjadi informasi yang merugikan teknik tubuh ilusi 3000 petir.
menjadi sebuah metode pelatihan show yang benar-benar tidak bisa menahan tawa sebagai sebelum benar-benar bosan dan berubah menjadi seberkas cahaya yang cepat menghilang ke cakrawala. Beberapa menit setelah Soyan menghilang, Pentian yang tampak ganas muncul sebelum mengudarakan janji dengan penuh kemarahan bahwa dia pasti akan kembali. Nyawa Soyan saat bertemu lagi sementara Pentian telah benar-benar pergi dari hutan. Soyan yang sebenarnya sejak 2 jam yang lalu menyembunyikan diri dengan bantuan Abah Yo akhirnya melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Soyan menyusuri hutan beberapa lama, membunuh binatang iblis yang mengganggu jalannya, hingga akhirnya melihat puncak gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Soyan dengan gesit melompat menuju puncak gunung, hingga akhirnya menemukan tempat yang cukup untuk memulai pelatihan tubuh ilusi 3000 petir waktu. Waktu dengan cepat berlalu ketika Soyan tenggelam ke dalam pelatihan hingga tidak merasa matahari telah terbenam dan bulan yang indah naik ke langit. Setelah malam mempelajari tubuh ilusi 3000 petir, Soyan paham bahwa seseorang harus memiliki kekuatan spiritual besar untuk mempraktikannya. Dan karena itulah tidak banyak anggota pavilion petir angin menguasai teknik kuat ini hingga ini. Bahkan jika seseorang bisa mempraktikannya, avatar yang dibuat dari teknik ini juga masih dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pemula, menengah, dan penguasa, di mana kemungkinan avatar Pentian yang masih berada di tingkat menengah pun sudah begitu sulit untuk menghadapi Soyan yang sudah tidak sabar segera memulai pelatihan untuk membentuk avatar. Namun laju hilangnya bayangan yang berhasil dihasilkan hanya bertahan lebih dari 20 detik. Bahkan setelah Soyan menyuntikkan kekuatan spiritual di sana, mungkin begitu bukanlah Soyan jika menyerah dengan mudah. Pelatihan yang agak gila berlanjut sepanjang malam dan ketika matahari pagi menerobos kegelapan, Soyan mulai menyekat keringat dingin di dahinya dan tanpa sadar tertawa ketika menyadari bahwa dokinya benar-benar terkuras. Sekarang Soyan tidak boleh membuang lebih banyak waktu karena waktu pembukaan kolam darah hanya tinggal 1 bulan lagi dan Soyan harus memastikan diri sampai di sana sebelum 10 orang lain mendahului dirinya. Soyan pun menghela tawa sebentar sebelum akhirnya melonjak ke puncak gunung dan bergerak memasuki hutan yang dipenuhi oleh binatang iblis. Mengertikan bahwa perjalanan sekaligus pelatihan pahit Soyan di hutan binatang iblis pun akan segera dimulai, dan benar saja setelah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan sudah cukup banyak binatang iblis yang mati di tangan Soyan. Bahkan Soyan sudah berseteru dengan penguasa gunung, yaitu seekor raja serigala abu-abu peringkat 7 yang dapat disejajarkan dengan kekuatan ahli bintang 2 atau 3 dozong karena telah menemukan bahan obat langka yang disebut buah tapang. Oke guys, mungkin segini aja cerita dari PTT 101. Maaf ya jika aku tadi keliru membacanya, soalnya aku lagi di tempat kerja dan dimana lagi aku sudah capek dan pulang rumah pasti harus tidur karena kita ini masuk malam guys ya. Jadi mohon maaf jika ada salah kata-kata yang sangat lucu atau yang tidak bisa dipahami, mohon dimaklumi ya guys ya. Dan jangan lupa support aku terus guys.